Tong dua telok dor dor dor. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lorong Sinema. Biasanya kita ngobrolin yang basah-basah gitu kan, hangat-hangat, hot-hot. Sekarang nggak kayak gitu. Saya kenalin terlebih dahulu. Ada adik cantik di sebelah saya. Halo. Halo. Ya, dia manis banget, cantik banget. Namanya siapa namanya? Jangan terlalu banyak muji ya. Oh, Saya gitu. udah biasa dipuji soalnya. Halo, saya Rada, temennya Kak Cika juga. Iya, sebetulnya kalau teman-teman ngelihat di mana ada aku, di situ ada Rada. Cuman Udah untuk bosen nanti. ya, untuk viewers baru mungkin bertanya-tanya siapa itu Rada. Nah, kita kenalin karena kebetulan sekarang adalah tanggal kita nge-recordnya itu tanggal 8 Maret ya. 8 Maret 2021. Momentum ya. Yes. Momentum International Women's Day. Ya, ini adalah Hari Perempuan Internasional. Yang ngobrolin juga perempuan, kita ngebahas seputar Perempuan. gitu ya. Juga perempuan. Jadi ada juga ada Kairos. Nah, ini konsep baru dari Lorong Sinema gitu ya. Jadi setiap kali teman-teman ngobrol di sini bareng saya, nanti akan disketsa secara live sama Kairos. Nah, gitu. Udah ada pelukisnya. Ada ya. pelukisnya langsung. Dengan teknik melukis yang ini nggak pernah saya lihat nih tadi pelukis seperti itu. Oke, for your information, mungkin teman-teman udah tahu siapa Rada, kontribusi Rada itu apa. Rada itu adalah foundernya Suara Puan. Dan saya juga sebetulnya founder. Tapi kita di sini terlepas dari Suara Puan gitu ya. Kita akan ngebahas perempuan secara umum. Iya betul. Jadi, tapi mungkin nanti akan ada kolerasi sih. Iya Kenapa sih, kita ada bisa buat Suara Puan? Suara Puan, nanti kita akan ngobrolnya di Lorong Sinema gitu ya. Oke, Rada, sebetulnya kamu bisa ngejelasin gitu ya, secara singkat atau mungkin biar teman-teman paham gitu ya. Sebetulnya Hari Internasional yang menginisiasi sampai munculnya Hari Internasional itu gimana? Sepengetahuan Rada. Oke, jadi hemat aku ya, kenapa sampai ada peringatan Hari sambil Perempuan diminum ya. Internasional? Oke, sambil santai aja karena emang cuaca lagi dingin, jadi minum teh hangat. Betul banget. Oke, jadi guys, hemat aku ya, kenapa sampai ada peringatan Hari Perempuan Internasional itu sebenarnya berasal dari demo para buruh di Amerika Serikat. Mereka meminta haknya mereka untuk kenaikan upah gaji yang layak, jam kerja yang setara dengan sama laki-laki, dan juga hak untuk mereka bisa mendapat suara di ruang politik. Jadi sebenarnya adanya peringatan Hari Perempuan Internasional itu berawal dari sana sampai akhirnya para organisasi sosial lah mereka malah semakin berlomba-lomba untuk juga mau mengangkat hak-hak dan isu-isu seperti itu gitu. Jadi sampai kalau nggak salah pada tanggal 28 Februari ya tahun 1908 itu baru dirayakan Hari Perempuan Nasional. Itu skala nasional dulu. Baru nih pas waktu itu ada seorang aktivis perempuan, kalau nggak salah namanya Clara Kane. Dia waktu perkumpulan para pekerja kalau nggak salah itu dihadiri oleh 100 pekerja perempuan dari 17 negara. Mereka baru mendeklarasikan kalau misalkan kita perlu nih ngadain peringatan Hari Perempuan Internasional dan ditetapkan harinya di tanggal 8 Maret setelah banyak pertimbangan itu ya. Baru di tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional. Itu juga awal mulanya karena ada mogok kerja dari para buruh Rusia. Jadi sebetulnya itu perjuangan untuk adanya Hari Perempuan Nasional itu juga cukup panjang ya. Iya, cukup panjang, dan itu sih sebenarnya emang apapun berangkat dari kegelisahan ya. Betul sih, kan kegelisahan perempuan ngerasa loh kok aku lo kerja sebagai buruh, kerjanya sama, jam kerjanya sama, kenapa upahku jadi beda gitu ya. Padahal tenaga yang dikeluarkan juga itu ya juga sama gitu. Aku juga nggak punya suara, aku nggak punya hak untuk memilih di ruang politik gitu kan. Jadi itu ngerasa ini nggak adil, ini nggak manusiawi gitu kan, kita sebagai manusia. Akhirnya setelah perempuan-perempuan mulai sadar akan isu-isu gender, baru deh akhirnya mereka ngebentuk suatu organisasi perempuan. Mereka mendirikan suatu organisasi perempuan dan terbentuklah deklarasi Hari Perempuan Internasional atau kita kenal sekarang sebagai International Women's
seperti itu. Yes. Dan itu diakui oleh PBB ya. Nah, itu adalah sekelumit ya ataupun rada berbagi informasi untuk teman-teman semua terkait tentang Hari Perempuan Internasional yang memang terselenggara tiap tanggal 8 Maret. Ya. Nah, ngomongin soal Hari Perempuan Internasional gitu. Menurut Rada nih ya, Rada karena Rada juga kupikir sangat masif banget gitu ya untuk menyuarakan yang namanya aspirasi kesetaraan gender kayak gitu ya, feminis, pikirannya juga. Aduh, aku sebetulnya umurku udah 30 nih ya. Cuman aku kadang-kadang banyak banget ketakutan. Kadang aku meromantisasi suatu keadaan patriarki gitu yang aku anggap oke, aku sebetulnya bisa loh kayak gini. Maksudnya meromantisasi itu agar semuanya baik-baik aja, terlihat baik-baik aja gitu. Membiasakan hal kesalahan yang salah gitu ya. Itu kan, sebetulnya bukan hanya terjadi pada aku gitu ya. Tapi mungkin banyak perempuan-perempuan di sana yang sebenarnya mereka Betul. ngerasa mereka nggak nyaman di posisi itu, tapi mereka nggak tahu harus berbuat apa. Yes. Kadang melihat fenomena itu gimana? Kalau Karena aku sih sebetulnya aku menjadi lebih mudah speak up gitu kan, lebih banyak tahu tentang maunya aku pun karena aku bergaulnya sama orang-orang kayak Rada gitu ya. Ya aku sangat bersyukur lah, beruntung banget aku gitu kan. Gimana Rada melihat itu semua? ada banyak dari teman-teman aku ya, misalkan kan aku juga masih milenial nih, masih muda. Teman-teman aku banyak yang mereka curhat. Oh, oke, ini doi gue selingkuh, doi gue main cewek, doi gue kesana dapet cewek baru, doi gue playboy. Terus si teman satunya gitu kan, misalkan mereka lagi cerita-cerita curhat, malah mereka menimpali, ya biasalah namanya juga laki-laki punya duit dikit pasti selingkuh. Loh, ini kenapa malah jadi membiasakan kesalahan laki-laki gitu? Kalau misalkan laki-laki dibiasakan melakukan kesalahan dan kita memaafkan secara terus-menerus, ya mereka jadi biasa berbuat salah. Mereka jadi nggak ada, kalau nggak ada punishment gitu kan, mereka nggak sadar. Karena kebanyakan orang-orang itu kalau misalkan kita biarkan gitu aja, itu nggak akan jadi kesadaran diri, itu malah jadi semakin saya ditoleransi, berarti ini boleh dilakukan kayak gitu. Iya, gini loh kayak di Makassar. Sindir ini. Oke, nih. Karena Ada laki-laki ada tersindir. Aku laki-laki loh. Sebenarnya konten di sini tidak bermaksud menyindir siapapun, tapi kalau misalkan ada orang yang tersindir dan terbuka pintu hatinya, ya udahlah. syukur alhamdulillah gitu kan. Enggak gini, karena memang bukan itu seperti itu sebetulnya gak hanya sekali dua kali terjadi gitu kan, banyak banget gitu contoh-contoh kasus seperti itu. Betul kata Ocil ya? Betul. Ngomong dong Kak, ngomong. Ini saya udah mulai membara nih untuk udah mulai panas ini. Untuk ya? mulai curhat gitu kan. Pada ada sumbinya. Rada. Saya jadi malu. Iya. Nah, sebetulnya banyak banget kontroversi sosial yang dibalut dengan moralitas gitu kan. Perempuan harus begini, laki-laki gak apa-apa begini gitu ya. Misalnya seperti itu. Perempuan gak usah deh tinggi-tinggi sekolahnya karena kamu nanti juga akan balik ke dapur, kasur gitu ya. Sumur itu, aduh itu sebelum zaman emansipasi. Itu zaman jahiliyah kenapa masih ada itu ya konstruksi. Bahkan kadang aku suka salah satu statement dari temen aku gitu. Dia tidak ini loh, dia posisinya tidak mendukung feminis, juga tidak mendukung patriarki. Cuman dia bilangnya kayak gini, kalau perempuannya nakal itu seperti kamu Cika, freedom, maksudnya seperti kamu Cika tidak mengharapkan kebutuhan finansial dari pasanganmu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih minta cuan dari sama pasanganmu, terus kamu nakal, kan kurang ajar. Dia bilangnya kayak gitu tuh. Nah, itu jadi semacam ironi gitu kan. Apakah saat laki-laki memberikan penghasilannya gitu kan, atau memberikan apa yang dia punya, modal dia gitu ya, yaitu dia uang gitu. Apakah lantas kita menjadi propertinya? Apakah lantas hal-hal yang seperti itu tuh perlu diluruskan gitu teman-teman. Karena kebanyakan ya laki-laki konservatif, saya bilangnya laki-laki konservatif, mereka menganggap kalau saya udah nafkahin, saya udah ngasih duit ke cewek, cewek itu udah jadi milik kita, udah jadi milik saya. Kita jatuhnya jadi properti dong. Gitu jadi ya. kalau kamu itu istriku, kamu loh istriku, aku udah nafkahin kamu, nanggung biaya hidup kamu, jadi kamu harus patuh sama aku, kamu harus nurut. Jadi mereka seakan-akan seperti itu, dan perempuan malah secara tidak sadar mereka malah mengiyakan statement itu. Karena apa? Mereka ngerasa, oh aku nggak perlu kerja keras, ada cowok gue, ada yang biayain. Yang penting gue nurut aja, nanti udah langsung ya, udah bisa langsung dapat duit. Mereka malah semakin mengiyakan dan melanggengkan hal-hal seperti itu. Yes, benar.
Padahal sebetulnya gitu saat menjadi seorang individu ataupun pribadi yang merdeka, yang dia bisa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri gitu kan, tanpa harus ada kontribusi yang sebetulnya siapapun boleh berkontribusi atas hidup saya gitu. Tapi kalau itu nanti dijadikan suatu alat untuk menundukkan, itu kan sebetulnya bahaya. Dan kebanyakan orang-orang memang seperti itu. Kenapa ada istilah patriarki? Karena mereka ngerasa lebih superior di antara orang lain gitu. Makanya ada apa ya, laki-laki yang ngerasa lebih berkuasa karena mereka, aku lebih kuat, aku lebih bisa ngejaga kamu, aku lebih bisa punya penghasilan yang lebih di antara kamu, jadi kamu adalah milikku. Kebanyakan laki-laki setelah menikah seperti itu. Gimana Kak Eros? Bener nggak sih? Bener nggak sih laki-laki? Gimana? Luruskan Kak Kalau Eros. berkaitan dengan suami istri itu sudah beda lagi ceritanya. Oke. Jadi gini, kalau tadi statementnya kan kalau laki-laki udah menafkahi, mereka kayak apa, perempuan itu kayak seperti dijadikan properti, udah jadi miliknya. Sebetulnya memang itu yang terjadi. Karena gini, laki-laki, seorang suami ketika sudah ijab kabul, maka semua yang ada pada wanitanya itu menjadi tanggung jawabnya. Bukan hanya dari nafkah, enggak, tapi lebih ke apa yang dilakukan oleh sang istri, bagaimana sang istri pergaulannya, syariat bagaimana, terus kelakuannya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Wanitanya jelek, dosanya akan dilimpahkan pada suami. Karena ketika ijab kabul, saya terima nikahnya Rada misalnya binti ini dengan mas kawin ini, hak orang tua itu otomatis dialihkan kepada suami. Jadi menurutku sih wajar-wajar aja kalau suami seperti itu pada wanita. Sebenarnya kalau misalkan suami ngerasa saya adalah seorang kiper atau penjaga untuk istrinya karena semua yang dia lakukan adalah untuk nama baik suami, selama itu tidak merugikan si perempuan, itu oke-oke saja. Seperti orang tua ya, kalau kita analogikan tadi Mas Eros menganalogikan hak orang tua setelah anaknya menikah adalah diambil seorang suami. Nah, orang tua kita saja tuh nggak punya hak sepenuhnya atas hidup kita, gitu kan. Mereka yang udah ngelahirin kita, ngerawat kita, ngasih kita duit, nyekolahin kita tinggi-tinggi sampai kita pintar gitu. Mereka nggak punya hak untuk hidup kita. Hidup kita adalah tetap kita punya otoritas untuk diri kita sendiri. Betul. Tapi kan setidaknya controlling gitu loh. Nah, orang tua sebagai controlling juga. Sama suami juga akan menjadi seperti itu. Karena seperti ini, ada laki-laki yang memang tidak baik dalam tanda kutip, tapi tidak semua laki-laki kan seperti itu. Ada perempuan juga yang selalu merasa dia ditindas, padahal tidak. Ada, tapi ada yang memang mengalami seperti itu. Gitu. Yang terjadi selama ini malah kayak gini. Misal Rada nih punya temen, Rada cerita nih sama temennya, aku kayak gini dalam rumah tanggaku kayak gini. Temennya karena saking deketnya sama Rada, dia kayak bela-belain Rada, akhirnya dengan suaminya dia juga itu akan terbawa. Seakan-akan dia juga diperlakukan seperti itu kan? Padahal juga kan kayak gitu. Ini lebih ke ini sih menurutku, lebih bagaimana kita menerima gitu. Bagaimana kita belajar ikhlas, Kak, di kuncinya di situ. Kalau kita sudah merasa ikhlas, perempuan manapun kalau dia sudah belajar ikhlas, dia akan melaksanakan apapun gitu dengan ikhlas. Jadi tidak ada lagi rasa kayak disiksa, dijadikan babu, atau saya jadi istri saya nggak punya kebebasan atau apa. Jadi sebenarnya rasa keikhlasan nggak cuma harus dilakukan oleh orang perempuan gitu ya. sih gitu. Jadi suami juga perlu menerima juga segala bentuk kekurangan, kelebihan gitu kan. Terus kita tuh sebetulnya gini kan, karena aku lebih setuju sama statementnya Mas Eros yang setiap orang itu harus punya controlling. Betul. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, suami, istri, mereka harus tua, punya controlling gitu ya. Mereka juga harus bisa memetakan, ini loh haknya saya sebagai manusia, ini tanggung jawabnya saya sebagai manusia. Itu jauh lebih aman. Karena setiap hubungan kita punya kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban saya adalah hak istri saya.
Ya, oke. hak saya adalah kewajiban istri saya. Oke. Tapi antara saya dengan istri saya punya kehidupan. Tapi saya juga punya privasi sendiri, istri saya pun juga seperti itu. Harusnya seperti itu. Iya, Iya, makanya benar-benar. tahu porsinya masing-masing. Ini Ya. haknya saya, ini tanggung jawabnya saya. Ya, Tanpa kita ngerasa apapun Terbebani ya, gitu tanpa kan. dibebani Nah, gitu loh. jadi itu pentingnya kita mengenali sebetulnya pribadi kita tuh sebetulnya siapa gitu. Kalau kita udah tahu kapasitas, mungkin ya udah aman-aman aja kita bermain sesuai dengan kita mencoba untuk lebih mengerti ataupun lebih tahu lagi, membaca aku loh sebetulnya terlahir sebagai apa. Aku perempuan, aku seorang ibu, ya udah merupakan seperti itu. Tapi dengan happy gitu kan. Tanpa tuntutan gitu. dari orang lain, tanpa kita ngerasa terbebani. Kita jadi istri soleh, tapi itu karena tuntutan suami. Itu Padahal sebetulnya jadinya nggak jelas ya Mas nggak Eros jelas. ya. Padahal sebetulnya kita bisa menjadi istri soleha Dengan sukacita. Yes, itu akan lebih baik gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, sebetulnya premis-premis tentang keperempuanan gitu ya. Isu-isu tentang perempuan itu tidak hanya tentang kesetaraan gender. Karena dari tadi kita ngomongnya tentang kesetaraan gender. Sebetulnya isu-isu perempuan itu banyak banget gitu ya. Pelecehan juga banyak sekali menimpa Dan perempuan. itu hampir setiap hari saya membaca berita tentang Pelecehan seksual. Terus hampir juga setiap hari saya siaran berita, oh ini kasusnya pelecehan, dan yang melakukan pelecehan adalah orang-orang terdekat. yes kan. gitu ya, pelecehan seksual. Terus lagi dalam jurnalistik juga ada seperti Jurnalisme seksis, yes, gitu. seperti yang kamu angkat di skripsi kamu pelecehan gitu ya. dalam dunia jurnalisme Yes. itu sangat marak sekali. Ya. Dan Kadang itu untuk emang naikin tambel gitu ya, mereka mau pakai stigma janda misalnya, itu untuk naikin viewers gitu. Sebetulnya itu adalah bentuk ini loh, pelecehan terhadap status gitu. Emang untuk jadi janda tuh kenapa masyarakat sangat ini banget loh, tergelitik kalau udah Oke. manggil namanya janda. dan gitu itu kan. emang buah turun temurun dari budayanya masyarakat yang Yes. mengkonstruksi itu. Kayak misalkan stereotip janda. Kalau di Madura sendiri kan janda seakan-akan digambarkan, oh janda ini adalah perempuan kelas 2. Yes. Jadi ini boleh dinikahi kalau emang udah gak ada gadis yang cocok baru kamu bisa nikahin janda. Tapi Kayak sebetulnya- gitu. Bener ya Mas Eros ya? Angguk-angguk dia. Katocil. Tapi padahal kalau kita mau ngomongin tentang fetish gitu kan, atau kesukaan atau preferensi seksual, bahkan banyak laki-laki yang masih belum menikah sekalipun gitu ya. Mereka lebih suka janda atau yang lebih tua gitu kan. sebenarnya nggak ada itu ya, Nggak ada masalah tentang itu gitu sebetulnya. kan. Toh kita sama-sama perempuan, kita sama-sama manusia, dan kita cuma butuh penerimaan. Iya, betul. Jadi tanpa harus dilabeli sama hal-hal yang dalam tanda kutip itu negatif. Yes, gitu kan. yes. Oh janda. Aku aja suka janda, Bos. Iya. Oh gitu ya. Suka ngegodain atau Lagi gimana? cari aku. Oh lagi cari janda. Mas Eros single atau gimana? Enggak single. Nggak single, Aku tapi- udah punya istri, Baru punya satu. anak. Anak Alhamdulillah, ini anak ketiga, tapi anak saya karena meninggal, yang Iya, kedua iya. karena meninggal, jadi ini anak kedua. Hamil sekarang, istriku 7 bulan. Ini Kalau proses istri masih satu. Istri masih Oh, satu ya, istri ada masih niat satu. buat nambah, makanya lagi cari itu ya mbak janda gitu. ini teman-teman semuanya yang udah nonton, saya akan menginformasikan kalau proses menggambangnya Kairos sekitar ada 40% ya Kak. Adalah. Adalah. Dan itu mirip banget sama Rada, Tuhan. Bener bagus ya, kalau banget. aku excited banget sih buat ngeliat lukisannya. Tunggu. Ini bagus banget. Nanti. Bagus banget. Ya, ini adalah satu project kita dan ini banget lah, out of the box banget. Jadi talk show gitu ya, bincang-bincang sambil dilukis Sama sama Kairos. dilukis. Jadi aku jadi diundang setiap minggu jadi narasumbernya mau. Lorong Sinema dicatat ya. Biar dilukis ya. Nih, untuk Kak Tocil sendiri tentang isu-isu keperempuanan gitu. Kak Tocil ingin menyampaikan apa? Kan dua anaknya Kak Tocil adalah perempuan ya. Atau Kak Tocil sendiri gitu mau menyampaikan apa? Aku juga mau ngasih statement ke orang-orang, ke laki-laki ya. Jangan tunggu kalian jadi ibu, jangan tunggu kalian jadi ayah atau kalian punya anak perempuan baru kalian Menghargai perempuan. menghargai Yes. perempuan atau pro sama isu-isu gender Keperempuanan. gitu, isu-isu keperempuanan. Aku mau minum dulu. Yes. Kak Tocil sendiri gak ada itu? Nggak ada. Gak ada ya? Lagi jadi janda kan? Karena saya suka tante-tante. Oh, tuh kan gimana tuh kan, kayak Tocil tuh dari sebelum nikah pun juga preferensi seksualnya sama yang lebih tua gitu. Jadi kadang kan gitu ya, ada orang yang memang sukanya seperti itu, tapi kadang karena mereka takut terhadap konstruksi Konstruksi seksual, sosial. ya seksual sampai sosial, Konstruksi sosial, Bunda. konstruksi sosial gitu. Jadi mereka
gimana aku mau bisa nikahin dia gitu kan, padahal aku udah suka sama dia tapi ya udah gitu. Orang tuanya nggak direstui ya, Iya, nggak jadinya direstui gitu sih gitu sama kan. orang tua. Jadinya ya udahlah, aku cari aman aja, Cari aman aja gitu cari ya. yang gadis-gadis Nah, atau dijodohkan gitu kan. Itu menurut Kak Cika sendiri konsep perjodohan dalam hubungan pernikahan itu gimana? kalau aku sendiri sih itu udah merenggut kebebasanku sih. Menurut ya, apalagi ada gitu kan kayak misalkan mereka dijodohin dari masih bayi, Iya. masih kecil udah tukar cincin. Padahal kan mereka lo nggak tahu, orang Iya. tua juga nggak tahu nanti setelah dewasa anak-anaknya bakal suka sama siapa, bakal punya kehidupan yang seperti apa kan. Itu nggak bisa ditebak dan itu bener-bener ngerenggut hak kita, hak seorang anak sebagai manusia. Merasakan cinta gitu kan, bergaul dengan banyak gitu kan, dengan banyak manusia lainnya gitu. Hal-hal seperti itu kadang ya Dilupakan. Makanya kita sebagai calon orang tua atau Kak Cika kan udah jadi orang tua kan, kita sebagai dan Rada pengen punya anak jadi calon orang tua. Ayo. Enggak ya? Kirain. Cobalah kita keluar dari lingkaran hitam itu. Jadi dari pola pola parenting yang seperti itu. Jadi kita bisa lebih memanusiakan anak kita sebagai manusia karena orang tua sendiri memang nggak punya hak seluruhnya untuk hidupnya anak. Iya, Anak betul, berhak menentukan sendiri betul. jalan hidupnya dia. Tapi kalau untuk urusan pasangan, sebetulnya dalam Islam itu perawan itu terserah. Kalau belum menikah itu terserah orang tuanya. Orang tua. Kecuali janda ini spesial karena janda punya prioritas. Jadi janda bisa Nikah tanpa memilih. persetujuan orang tua. Iya, janda bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri. Iya, nggak Untuk perlu janda. wali Gitu nikah. loh. Jadi jika nanti Ini info baru di jika, aku. jika kan Oh janda nih, itu kamu baru tahu Nggak tahu, infonya. serius ya jika kan Tuhan. janda nih, jika punya cowok yang jika sayang, terus mamanya nggak setuju, jika nggak perlu. Iya, nggak perlu minta restu dari mamanya. Nggak apa-apa. Ya Tuhan, kenapa aku baru tahu coba? Seharusnya kamu kenapa sih nggak tahu? Harusnya cari tahu kan. Iya. Kalau gitu udah nikah lagi kamu. Mau nikah lagi. Nggak tahu. Kalau mau jadi yang kedua nggak apa-apa sih. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ini bagus banget gampangnya ada, serius. Oke, kita ngomongin tentang isu keperempuanan yang lain yang lagi happening juga ya di ranah milenial. Banyak banget selebgram gitu ya kan. Mereka dengan followers yang banyak kan, otomatis mereka harusnya bisa memberikan Edukasi gitu ya. edukasi, memberikan pengaruh yang baik gitu. Yes. Tapi kita lihat Harusnya banyak perempuan-perempuan atau selebgram Yes. yang mereka sebenarnya jadi properti aja dan mereka malah mengikut sertakan follower mereka untuk menjadi seperti mereka gitu. Ada banyak kalau kita lihat sekarang sound atau filter-filter di akun sosial media yang itu berbau Mengganggu. seksis, Seksis itu banget, misoginis Yes, dan betul, itu betul, malah betul. semakin diviralkan gitu. Iya betul. Masih kalah jauh misalnya seperti itu.